Nih lihat, itu dibengkokin teman-teman. Itu dibengkokinnya ke atas tuh. Lihat tuh, Dibengkokinnya ke atas tuh. Keretanya ke atas tuh. Si Denisnya bilang itu dibengkokin ke atas. Iya, semua orang ngelihat itu dibengkokin ke atas. Ya Allah, ini dijadiin pembuktian. Terus ngaku-ngaku ini kekuatannya Allah. Ini merendahkan Allah justru seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Teman-teman, di agama kita tuh mutlak tidak boleh mempercayai dan mendatangi perdukunan. Adapun praktek perdukunan yang mengait-ngaitkan hal-hal yang berbau Islami itu bukan bagian dari ajaran agama Islam. Jangan terkecoh ya. Ingat bahwa Islam tidak mengajarkan orang lain untuk menjadi dukun. Di tuntunan keislaman itu tidak boleh menjadi dukun. Jadi kalau ada orang Islam menganggap bahwa dukun bagian dari profesi, itu dosanya besar. Apalagi kalau jadi dukun. Jadi viralnya mengenai hal ini mohon dilihat baik-baik bahwa di agama Islam itu dilarang aktivitas perdukunan, baik yang menjadi dukun ataupun yang mendatanginya. Dukun yang saya maksud dalam hal ini adalah dukun yang sok tahu perkara goib, mengaku bisa meramal, mengaku punya kesaktian kebal dan lain sebagainya, mengaku bisa menangkap jin. Nah ini kan lagi viral nih yang seperti ini. Berbahaya sekali untuk orang awam karena orang-orang bisa menganggap bahwa oh di Islam seperti itu ya, oh di Islam boleh ya melakukan hal seperti itu, mempercayai seperti itu. Padahal enggak teman-teman, itu sangat dilarang sekali di dalam ajaran agama Islam. Jadi hati-hati ya yang lagi menyimak perkara yang lagi viral saat ini. Jangan sampai akidah kita jadi runtuh karena menyimak yang viral saat ini mengenai perdukunan. Oke teman-teman, saya akan mereaction lagi video yang ini ya. Ini katanya sih ngakunya Habib gitu ya, cicitnya Mbah Priuk. Coba saya putar dulu videonya. Nama saya Muhammad Samjin Al-Habsyi. Umur saya 22 tahun. Cucu Mbah Priuk, cucunya Mbah Priuk. Cicit Mbah Priuk. Mungkin kalau menurut anti tembak pembuktian langsung aja dengan Marcel ya. Saya menantang Marcel pesawat merah anti tembak jarak 2 meter ya. Kalau dia nggak mau, banyak alasan begini di atas ring jadi Gomuzer sama saya. Di atas ring langsung. Ya, Atau pakai pernyataan lah. Gitu. Kalau luka nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada tuntutan. Tuntutan ya. Ya. Nggak apa-apa ya. Ya, apa benar. Ya, pokoknya Marcel pegang pistol. Ya. Ini juga pegang pistol. Sama-sama mengeluarkan ilmunya. Ya. Sama-sama nembak dong. Sama-sama nembak. Iya. Ya gitu. Itu tantangannya begitu. Tantangannya begitu. Gotri 900 HPS ya. Gotri ya. Kita siapkan pistolnya atau dia Pistolnya nyiapin Gotri. pistolnya nggak apa-apa. Gotri ya pistolnya. Pistolnya dari dia nggak apa-apa. Jarak 2 meter. Kalau mau pakai senjata api yang asli, taruh duit 5 miliar, jarak 5 meter mas ya, kiri kanan. Wow, uang 5 miliar. Kemarin di channelnya Cumi-Cumi 2 miliar. Oh sekarang udah naik lagi 5 miliar ya. Ya dari sini kita bisa lihat bahwa orientasi mereka yang gak jauh-jauh sebenarnya dari perkara duit gitu. Dan beberapa kali kita lihat orang yang katanya Habib ini ya dapat kesempatan untuk bicara di sosial media, di podcast, di konferensi pers dan lain-lainnya. Ucapannya itu pasti ada mengatakan bahwa dirinya kebal tembak, mau ngadu tembak. Saya menduga keras hal ini tidak lepas dari pengaruh gurunya yang menanamkan pemikiran di dalam orang itu bahwa dirinya adalah kebal tembak. Jadi dikatakan kamu jangan takut ya, kamu kebal tembak, kamu tantang aja semuanya. Ya saya menduga seperti itu. Pasti yang menyuarakan adalah gurunya. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati menitipkan anak kepada siapapun. Karena anak-anak itu kalau ditanamkan sebuah ideologi di dalam pikirannya susah untuk dihilangkan. Iya kalau itu baik, kalau buruk gimana? Jadi pastikan dulu ya siapa orangnya yang mau dititipkan. Tetapi pertanyaannya, apakah baik menanamkan sebuah pemikiran terhadap seorang anak bahwa dirinya adalah kebal tembak sampai nantang ke sana, petantang petenteng nantang orang? Apakah baik seperti itu? Silakan teman-teman nilai sendiri. Dan pertanyaannya juga, apakah benar-benar kebal orang itu? Ini udah. Tangan itu. Logika aja lah ya, pakai jarum suntik aja takut jebol, apalagi pakai tembak. Oke teman-teman, kita simak lagi video lainnya ya. Ini banyak syubhat yang tersebar ya mengenai viralnya hal ini. Ya kita counter sebisa kita aja. Coba kita simak dulu videonya. Meramal insya Allah bisa. Dia bisa ngeramal katanya. Bisa. Meramalnya seperti apa nih? Orang atau apa? Contoh nih ya. Atau kejadian atau apa? Gini aja dah. Gini aja, intinya misalnya jikalau ada seseorang minta tolong pada saya misalkan, Bib, tolong Bib, ini apanya? Habib? Saya Habaib. Waduh. Wah, Habib, saya nggak panggil Habib lagi. Saya cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Oh, oke.
Ya, selalu bawa-bawa nasab juga ya. Dan itu nasab Habib loh. Dan dia mengaku bahwa dirinya bisa ngeramal orang. Dan nasab Habib itu berkaitan dengan Rasulullah. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan tentang ramalan itu, yang katanya dia bisa ngeramal, itu bagian dari ajarannya Rasulullah. Itu bagian dari ajaran agama Islam. Tidak teman-teman, di Islam tidak diajarkan, tidak diperbolehkan untuk peramalan seperti itu. Bahkan itu dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam. Karena ramalan-ramalan seperti itu adalah aktivitasnya tukang sihir. Oke teman-teman, kita simak lagi ya. Berikutnya ini, ya ini subhat yang luar biasa ya. Apalagi kalau Dajjal yang datang, wah lebih ngeri lagi. Kita putar dulu videonya. Gitu, baru pengen. Cucunya Mbak Priuk. Oh, cucunya Mbak Priuk. Cicit. Mbah Priuk. Oke. Cicit. Nah, makanya istilah kata, jikalau kita meramal seorang itu, Hah? kan itu kan ada bisikan jin korin, Oke. dan ada bisikan Allah. Oke. Nah, saya pribadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terus terang, jika ada minta tolong, Beb, ini contoh nih ya, lakiannya kabur, misalkan, kabur ya kan? Oh yaudah, tulisin namanya, sama fotonya kirimin ke saya. Oke. Istiaroin. Baik, saya minta kepada Allah kan, nggak kepada setan. Oh, berdoa. Wow, dia bisa dapat bisikan dari Allah. Istilah kata tuh begini teman-teman. Begini teman-teman ya. Pengakuan dapat bisikan dari Allah itu udah jelas dusta. Hati-hati dengan perkataan Anda sendiri. Bisa jadi Anda akan bertarung dengan perkataan Anda sendiri nantinya. Apa yang Anda tanam itu yang akan Anda tuai. Ini kita lihat belum ada ya habib-habib besar yang akan bicara mengenai hal ini teman-teman ya. Dan tidak ada juga kita lihat ulama-ulama besar yang akan bicara mengenai hal ini. Mungkin saja nantinya akan ada ulama besar yang akan bicara bahkan menganggap ini sebagai penistaan agama. Kan bisa saja seperti itu. Dan aktivitas ngeramal seseorang menggunakan foto, nama, itu bukan bagian dari ajaran agama Islam. Itu adalah aktivitasnya perdukunan, tukang santet, biasanya kan seperti itu. Terus Anda menggiring opini seolah-olah itu bagian dari Islam dengan nasab Habib yang Anda bawa. Ayolah bro, jangan jatuhkan marwah agama Islam dengan mengaku-ngaku seperti itu. Rasulullah aja dapat wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril, bukan Allah langsung yang membisikkan. Nauzubillah, ini gimana bro? Udahlah, stop buat pengakuan-pengakuan yang merendahkan agama Islam. Masa iya Allah bisikin manusia? Itu gimana logikanya ya Allah? Udah stop ya buat pengakuan-pengakuan yang memalukan umat agama Islam. Kalau yang malu mereka sendiri nggak ada masalah. Masalahnya ini kan bawa marwah agama Islam. Kita yang sebagai muslim juga ikut malu dengan kekonyolan yang mereka lakukan. Kemarin ngelakuin pembuktian di channelnya Dr. Richard, terus tusuk jarum gitu, ternyata jarumnya dibengkokin. Terus ini di channelnya Dennis lagi ngelakuin pembuktian yang sama, ketahuan lagi ternyata jarumnya itu nggak ditusuk tapi dibengkokin. Coba kita lihat nih ya. Waduh, kok ada ini ya, ada mulut gitu. Coba kita putar ya. Kamera ada Tin. Nih lihat, itu dibengkokin teman-teman. Itu dibengkokinnya ke atas tuh. lihat Tuh, tuh. dibengkokinnya ke atas Dari tuh. ulang, sini, dari ulang. Keretanya ke atas tuh. Si Dennisnya bilang itu dibengkokin ke atas. Iya, semua orang ngelihat itu dibengkokin ke atas. Ya Allah, ini dijadiin pembuktian. Terus ngaku-ngaku ini kekuatannya Allah. Ini merendahkan Allah justru seperti ini. Tuh. Ya, ini Lihat tuh, lihat enggak? Keretanya ke atas tuh. Bengkokinnya ke atas. Kagak. Tuh. Ayo ambil Iya, lagi, ulang lagi. bengkokinnya ke atas. Ulang lagi, ambil. Tuh, ya tuh. Lalu saya tadi gimana? Kalau nusuk kan gitu langsung. Kalau ini kan Ambil, di atas sih. ambil. Ini mah trik. Jelas-jelas itu dibengkokin ya. Juga. Ulang. Aduh, kasihan lihat ini ya, kasihan lihat mas-masnya ini ya. Jadi percobaan. Udah bengkok nih, udah bengkok nih. Udah bengkok. Tuh, buktinya tuh. Ke atas. Saya pribadi. Ya, saya percepat ya. Ini mau ngulang lagi dia. Nah, ini ya. Ini dicoba lagi nih ya. Ini kelihatan loh. Ini bukan ditusuk. Oke, ini perhatikan nih guys. Dibisikin dulu seolah-olah dibacain apa gitu ya. Oke, lihat nih ya. Iya. Nih, lihat nih guys. Iya. Itu dikatasin ya, Bu. Tuh. Ini lihat tuh. Iya, dia tangannya ke atas. Nyolok dikit tapi tangannya ke atas. Tuh lihat tuh. Iya, Itu masukin dikeatasin. ke atas. Ya, lihat dong, masuk ini. Masuk tuh. Jadi itu bukan ditusuk teman-teman, tapi dipenyet. Jadinya jarumnya itu bengkok. Nih Dennisnya aja bilang seperti itu berulang-ulang, tapi dia ngotot ini ditusuk. Ya Allah. Nih nyoba Nih, lagi. lihat nih, Nih nyoba lagi nih. Lihat, Tuh lihat. Ya udah nyoloknya ke atas tuh. Itu nyoloknya ke Ini atas. bengkok ini. Bengkoknya ke atas, coy.
bengkok Ini colok, ini colok. Nih Ini lihat nih. colok. Ya, astagfirullahaladzim. Anti tembak aja mental, apalagi beginian doang. Coba ya, ada tembak. Jangan aja. Hajar, Bib. Tuh, Hajar. tuh, tuh. Ah, ah. Dibengkokin itu. Tuh asli tuh. Jebol. Jebol. Kasihan ya. Enggak ada jebol. Nggak ada Ini jebol. lihat di bolong begini. Ini kan, iya maksudnya lu ke atasin, Bang. Jangan jadi bengkok. Sekarang gini. Ya, udah jelas itu bukan ditusuk tapi itu dibengkokin ke atas. Si Denisnya juga udah lihat berulang-ulang bahwa itu hanya dibengkokin ke atas, bukan kebal beneran teman-teman ya. Sangat disayangkan sekali ya, karena di sana bawa maruah agama Islam, seolah-olah pembuktian yang mereka lakukan itu bawa ayat-ayat Allah, itu kekuatan ayat-ayat Allah. Ternyata gagal dan ditonton banyak orang. Ini memalukan sekali. Di sisi lain juga bawa nasab ya, Habib, yang sangat dihormati sekali di Indonesia tentunya, dan sangat sekali dimuliakan di Indonesia. Saya tidak meragukan nasabnya, saya cuma meminta tolong dijaga itu maruah nasabnya. Jangan dengan kekonyolan-kekonyolan yang Anda lakukan, justru nasab itu orang-orang awam mencaci maki. Selain itu juga yang paling penting, jangan sampai praktek perdukunan yang sudah jelas-jelas dilarang di dalam ajaran agama Islam, dengan viralnya ini seolah-olah menjadi boleh, seolah-olah menjadi benar. Nauzubillahi min zalik. Oke teman-teman, kita akan reaction lagi video lainnya di konten berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.